Baik, pada pertemuan ini kita berbicara mengenai aset tetap. Ya, jadi yang dikatakan dengan aset tetap menurut modul PSAP itu yang bagaimana? Ya, jadi modul PSAP tetap itu merupakan wajib ya, yang merupakan bagian dari laporan keuangan. Nah, ada pengecualian juga gitu ya, bahwasanya aset tetap ini tidak diterapkan di mana, yaitu hutan ya. Jadi hutan itu bukanlah aset tetap. Jadi kalau suatu wilayah itu ada hutannya atau ada punya hutan lindung ya, ya itu maka dikategorikan tidak aset tetap ya. Atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu juga bukan aset tetap. Dan begitu juga kuasa tambang ya dan juga eksplorasi itu nggak masuk. Ya misalnya Kabupaten Birau gitu ya, itu banyak sekali tambang sana. Dan itu dikurangkan ya, bukan bukan bagian dari aset tetap kabupaten kotanya ya, pemerintah kotanya, pemerintah kabupatennya ya. Nah, jadi di sini definisi aset itu merupakan adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu ya, dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial ya di masa depan. Dan aset tetap itu bersifat berwujud ya, dan manfaatnya 12 tahun, itu kriterianya ya. Jadi sekalian Bapak Ibu. Kemudian bagaimana perolehannya? Nah, jadi di sini perolehannya atau juga definisinya ya bisa di aset tetap itu didapatkan dengan biaya perolehan, yaitu jumlah kas ya atau setara kas yang telah dibayarkan. Nah, itu dikatakan dengan biaya perolehan. Sedangkan nilai yang tercatat apabila nilai buku aset yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset telah dikurangi penyusutan. Nah, ini dikatakan dengan nilai tercatat atau carrying amount. Jadi bedanya antara biaya perolehan dengan biaya tercatat, biaya perolehan itu tidak dikurangkan dengan penyusutan ya. Tapi di sini nilai tercatat ya setelah dikurangkan nilai penyusutan atau nilai wajar. Ya, nilai wajar apabila nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Nah, di sini kita lihat klasifikasi ya, bagaimana aset tetap pemerintah dan mana yang dikatakan tidak aset tetap. Nah, jadi yang dikatakan aset tetap, ciri khasnya digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan masyarakat umum, dimanfaatkan entitas lainnya, dan ada hak atas tanah. Nah, dimanfaatkan entitas lainnya meliputi instansi pemerintah lainnya, universitas, kontraktor. Nah, ini yang dikatakan aset tetap. Yang bukan, yaitu yang dikonsumsi, ya berupa bahan dan juga berupa perlengkapan, bukan aset tetap. Nah, di sini meliputi aset tetap apa saja? Tanah, mesin, gedung, irigasi, aset tetap lainnya, dan juga konstruksi dalam pengerjaan. Jadi aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aktiva tetap ya, dan harus disajikan di pos lainnya. Nah, jadi itu saja bedanya ya. Aset tetap masuk kelompok aset tetap, yang tidak memenuhi masuk ke pos aset lainnya. Nah, jadi berupa tanah ya, irigasi ya. Jadi kabupaten kota punya irigasi dulu masa Pak Harto gitu kan, yang banyak pembangunan irigasi. Itu semuanya aset tetap ya, disajikan di neraca daerah. Jaringan ya masuk ke neraca daerah. Nah, ini pengertiannya ya. Ya, pengakuannya bagaimana? Ya, pengakuannya diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal ya. Kriteria aset tetapnya itu harus berwujud, punya manfaat lebih dari 12 bulan, kemudian biaya perolehan aset diukur secara andal, kemudian tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal, atau juga diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk tujuan tertentu. Nah, kriteria pengakuannya itu tadi harus berwujud ya. Jadi kalau dia yang bukan berwujud ya bukan aset tetap, tapi aktiva tidak berwujud. Ya, kemudian manfaatnya lebih dari 12 bulan. Bisa menghasilkan pendapatan, bisa penghematan belanja ya. Biaya perolehan ya, ada ya, tidak termasuk untuk dijual. Kemudian kriteria yang lainnya diperoleh untuk digunakan. Nah, ini.
Nah, bagaimana pengukurannya? Nah, pengukurannya itu tadi dengan 3 metode ya, yaitu dengan carrying amount, ya dengan biaya perolehan atau juga menggunakan nilai wajar. Nah, kalau berdasarkan biaya perolehan, maka jika terdapat biaya perolehan, maka harus menggunakan nilai wajar. Itu. Nah, pengukurannya bagaimana? Atau pengukuran setelah perolehannya, yaitu memperpanjang masa manfaat, kemudian memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Jadi pengukuran berikutnya, aset tetap dikurangi dengan penyusutan. Jadi biaya perolehan aset meliputi, nah ini tadi ya, dengan beli. Ya, jadi dengan beli, maka harga beli, dengan pembangunan atau disebut dengan konstruksi, atau juga dengan biaya yang dapat didistribusikan. Atau juga aset donasi juga ya dikategorikan perolehan ya, kelompok aset tetap ya, atau hasil pertukaran juga ya, atau hasil perolehan gabungan. Nah, juga kelompok aset tetap. Atau juga konstruksi dalam pengerjaan. Nah, jadi ini kelima kelompok inilah yang dikatakan komponen biaya perolehan aset tetap. Nah, kalau misalnya Kabupaten Pemekaran ya sering juga ya namanya aset donasi. Jadi kelompoknya dikelompokkan aset donasi. Nah, komponen biayanya kalau tanah di sini ada komponen biayanya yaitu harga pembelian. Jadi harga pembelian yaitu biaya pembebasan tanahnya, itu kelompok biaya dari perolehan aset ya, aset tetap berupa tanah. Atau biaya pematangan, ya, atau biaya penimbunan, atau biaya lainnya. Ya, jadi itu semuanya ditentukan sebagai nilai perolehan tanah. Atau juga nilai tanah yang meliputi nilai bangunan tua ya, yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Ya. Kemudian peralatan dan mesin. Jadi biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah atau juga masih dilakukan. Jadi biaya perolehan mesin meliputi pada saat biaya pembeliannya, biaya angkutnya, ya, biaya instalasinya, dan juga biaya lainnya. Nah, kalau gedung bagaimana? Ya, kalau gedung pada saat perolehannya, pada saat pembeliannya, atau juga pada saat konstruksinya, atau juga ada IMB-nya, atau juga biaya notarisnya, semuanya dimasukkan sebagai biaya perolehan atas gedung dan bangunan. Ya. Kalau irigasi bagaimana? Nah, irigasi, nah ini jalan irigasi dan jaringan. Ya. Nah, makanya di sini ada istilah ya, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional gitu kan. Jadi kalau namanya jalan kabupaten, maka masuk kelompok aset kabupaten ya, tersaji di neraca kabupaten. Ya kalau misalkan jalan provinsi ya maka tersaji di neraca provinsi ya. Kalau di jalan nasional itu jalan provinsi, jalan apa ya, jalan lintas Sumatera itu kan jalan nasional ya, maka tersaji di neraca Kementerian PU ya kan, di pemerintah pusat. Aset tetap lainnya, biaya perolehan yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai ya. Ya, kemudian penilaian kembali ya atau reevaluasi istilahnya ya. Jadi reevaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan ya. Jadi sebenarnya di dalam di dalam SAP nggak ada namanya revaluasi itu. Revaluasi itu hanya di SAK ya. Di SAP nggak ada ya. Kenapa? Ya karena menganut penilaian aset berdasarkan perolehannya atau harga pertukarannya. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku nasional. Artinya ada instruksi presiden ya, Perpres misalnya. Kalau itu boleh melakukan revaluasi. Tapi sejauh ini kabupaten kota ya belum diperkenankan ya melakukan revaluasi aset. Ya bagaimana kan menilai kembali harga kantor bupati gitu ya, atau luas lahan kantor bupati di kabupaten A misalnya. Yang belum boleh kan, artinya masih ditentukan berdasarkan nilai perolehannya ya, jadi bukan nilai wajarnya. Nah ini ciri khas dari SAP ya.
Selisih antara revaluasi dengan nilai catat dibukukan dalam akun ekuitas. Nah, jadi naik turunnya menyebabkan naiknya ekuitas ya pada pos neraca ya di pos ekuitas. Nah, kalau aset bersejarah bagaimana? Nah, jadi aset bersejarah ya kalau Pemko Medan itu punya Chong Api, kan, atau juga Istana Maimun, kan, atau juga rumah Ninghouse gitu ya di sebelah Aston itu kan. Nah, ini aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku ya, dari segala macam tindakan yang merusak aset itu. Hanya diungkapkan aja di mana di catatan atas laporan keuangan ya, tanpa nilai. Nah, berapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain dari nilai sejarahnya ya. Nah, kemudian juga aset infrastruktur. Nah, ini karakteristiknya merupakan bagian dari satu sistem jaringan, kemudian sifat khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaan, tidak dapat dipindah dan terdapat batasan untuk pelepasannya ya. Jadi perlakuannya di sini mengikuti yang namanya PSAP 07. Yaitu tentang ini ya, PSAP 07 tentang konstruksi ya. Konstruksi dalam pengerjaan. Nah, itu. Contohnya nih jaringan ya, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, jaringan komunikasi. Nah, ini merupakan kelompok aset infrastruktur. Jadi perlakuannya mengikuti PSAP 7 yaitu akuntansi konstruksi dalam pekerjaan. Nah, itu ya. Aset militer gitu juga ya. Jadi aset militer mengikuti PSAP 07. Ya, sejauh mana aset itu? Apakah dalam pengerjaan prinsipnya mengacu pada PSAP 07. Wakaf gitu juga ya. Nah, tanah wakaf yang dipakai institusi pemerintah tidak disajikan dan dilaporkan aset tetap pada neracanya, tapi hanya diungkapkan saja ya di disclosure pada yang namanya catatan atas laporan keuangan. Nah, itu. Ya, kemudian ini beberapa contoh kasus dari kepemilikan tanah dan penjadiannya dikuasai atau digunakan oleh pemerintah namun belum punya bukti kepemilikan. Ya, kemudian tanah dimiliki oleh pemerintah namun dikuasai atau digunakan oleh pihak lain. Ya, kemudian tanah dimiliki suatu entitas pemerintah namun dikuasai atau digunakan entitas pemerintah lain, serta ya perlakuan tanah yang masih dalam sengketa ya. Jadi situ perlakuan atas tanah yang masih dalam sengketa kriterianya 1 dan 2 yaitu yang di atas ya. Nah, ini variasi pencatatannya disajikan di mana ya? Apabila sudah masuk berita acara penyelesaian bisa dan juga masuk kategori pemanfaatan ya masuk disajikan sebagai aset tetap ya. Nah, kalau renovasi bagaimana ya? Jadi statusnya renovasi di sini renovasi aset tetap milik sendiri yang merupakan perbaikan aset di lingkungan satuan kerja yang memenuhi syarat kapitalisasi dicatat sebagai penambah nilai perolehan asetnya. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi belum selesai dikerjakan atau sudah belum selesai pengerjaannya, namun diserah terimakan, maka dicatat sebagai KDP ya. Nah, ini sebagai kepemilikan berita. Nah, penghentian dan pelepasannya ya aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan ya, atau bila aset permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca ya, dan diungkapkan di catatan. Nah, itu ya, jadi harus dikeluarkan ya dari neraca. Dan pelepasannya mengikuti yang namanya peraturan tersendiri ya, yang namanya peraturan BMN atau BMD. Kalau nggak salah saya sudah terbit yang BMN atau juga BMD yang terbaru ya 2021. Itu ya. Apabila aset tetap dilepaskan karena dipindah tangankan, maka aset tetap yang bersangkutan harus dikeluarkan dari neraca ya.
Jadi aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau hilang bagaimana? Nah, aset yang hilang harus dikeluarkan dari neraca ya. Setelah diterbitkannya penetapan pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca juga ya. Apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan, maka aset lainnya itu harus direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Nah, jadi direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi ya. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya diklasifikasikan menjadi beban. Ya, dan harus diungkapkan ya. Jadi pengungkapannya ditentukan ya dasar penilaiannya dengan carrying amount tadi ya. Artinya setelah dikurangkan dengan penyusutan ya. Jadi di neraca harus dikurangkan dengan penyusutan. Kemudian ditentukan penambahan, pelepasan, akumulasi dan juga mutasi ya. Nah, jadi ini di buku aset tadi. Kemudian nilai penyusutannya juga disajikan ya. Kemudian pengungkapan ya harus diungkapkan eksistensi ya batas hak milik dari aset tetap. Nah, ini terkadang juga menimbulkan kontradiksi juga. Ya, ini seperti di Aceh misalnya ya. Bagaimana eksistensi dan batasan hak milik ini? Ya, kampus itu dipagar gitu kan. Antara Universitas Syah Kuala dengan IAIN gitu kan, dipagar, dibeton. Nah, ini menimbulkan gejolak gitu. Artinya masyarakat yang dirugikan, nggak bisa lewat orang. Tapi itulah di PSAP memang diinginkan ya adanya eksistensi dan batasan ini harus dibuat gitu ya. Jadi mana batas, mana apa ya pembatasnya. Nah, di sini di dalam PSAP memang harus diungkapkan gitu ya. Dalam bentuk pagar, dalam bentuk kawat atau bagaimana gitu. Tapi juga harus dipertimbangkan faktor sosial menurut saya ya. Jadi PSAP ini pun juga punya kelemahan gitu ya. Jadi yang namanya laporan keuangan itu harus mempertimbangkan juga faktor sosial ya. Jadi bukan hanya dari sisi akuntansi aja. Ini kan dari sisi akuntansi gitu ya. Eksistensi, kebijakan, jumlah pengeluaran, jumlah komitmen. Nah, ini kan semuanya variabel apa ya? Variabel akuntansi. Nah, ini juga kalau mau meneliti tesis boleh aja ya. Bagaimana cara mengungkapkan eksistensi aktiva tetap pemerintah daerah. Nah, itu disurvei apa ya seluruh aset daerah yang berbatasan dengan masyarakat atau sebagainya, mulai dari variabel ya dengan atributnya adalah eksistensi, kebijakan akuntansi, pengeluaran, komitmen. Nah, ini boleh ya bagi yang mau, yang belum punya judul silakan ya. Ini bisa dijadikan variabel penelitiannya untuk tesis ya. Nah, itulah yang terkait dengan topik kita ini. Kira-kira ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu, adik-adik sekalian? Silakan. Cukup jelas ya? Ya, baiklah. Saya kira ini pertemuan terakhir dan apa ya, UAS-nya juga sudah ada dan nantinya ketika sudah terbit jurnal saya kirimkan kembali ya. Oke, Pak. Ya, Terima baik. kasih, Pak. Ya, lebih dan kurang saya kira tinggal tesis lah ini ya. Iya, Pak. Ya, tinggal tesis ya. Jangan ada yang apa ya, yang telat karena semuanya ada batasannya 8 semester ya. Jangan sampai 8 semester. Berapa semester, Pak? 8 ya. Oh, 8. Siap. Nah, jadi kalau 8 semester DO itu ya. Ya, baiklah. Dengan demikian perkuliahan kita berakhir dan apa ya, sampai jumpa nanti di forum seminar proposal atau juga tesis ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Pak. Ya, boleh meninggalkan ruangan. Baik, Pak.